warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satu di antara doa-doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi hari, yang mana doa ini Nabi membacanya setelah sholat fajar. Nabi berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa ini sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah sholat fajar, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita kepada 3 perkara yang patut untuk diminta dan membuka hari dengan memohon 3 perkara ini. Yang pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ya Allah, berilah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Membuka hari dengan ilmu, memupuk semangat untuk menuntut ilmu. Tiada hari tanpa ilmu. Ini merupakan moto seorang muslim, moto hidup seorang mukmin. Karena segala sesuatunya harus dengan ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka dia harus berilmu. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita tidak memiliki ilmunya, maka kita akan gagal. Demikian pula barang siapa yang menghendaki akhirat, dia juga harus berilmu, mengetahui dan mengilmui bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita itu adalah ibadah yang diterima di sisinya karena dikerjakan dan diamalkan sesuai dengan perintah nabinya. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, kata Al-Imam Syafi'i, yaitu dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat, maka ia juga harus berilmu. Jadi ilmu merupakan dasar dari semua pekerjaan, semua perkara yang kita lakukan. Tanpa ilmu kita akan gagal melaksanakannya dan gagal di dalam meraih dan mencapai. Kaum muslimin yang berbahagia, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Menuntut ilmu adalah sebuah keharusan. Menuntut ilmu adalah sebuah tuntutan. Dan menuntut ilmu itu adalah sebuah kebutuhan, keperluan hajat hidup seorang insan. Al-Imam Al-Bukhari bahkan mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Kalau kita ingin mengerjakan sebuah ibadah misalnya berwudu untuk mengerjakan sholat, maka berwudu ini juga harus kita kerjakan dengan ilmu, yaitu wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula sholat yang akan kita kerjakan harus diilmui. Kebanyakan dari kaum muslimin mengerjakan sholat itu bukan hasil dari menuntut ilmu, tapi dari melihat orang-orang mengerjakannya, bertaklid ataupun latah kepada orang-orang yang dilihatnya, sehingga banyak perkara-perkara sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin itu bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bertanya kepada diri kita, berapa persen dari ibadah dan gerakan sholat yang kita lakukan benar-benar berdasarkan dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita ilmui. Maka dari itu, kalau kita menyadari hal ini, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu salah satunya adalah dengan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Salah satu cara menuntut ilmu adalah dengan bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Rabb-Nya rezeki yang baik, rizqan thayyiban, rezeki yang baik, yaitu yang halal lagi baik, yang halal lagi baik. Karena rezeki yang halal lagi baik ini akan memberikan pengaruh bagi diri kita. Maka dari itu perhatikan perkara kedua setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang makanan bagi hati, ya makanan bagi jiwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memohon kepada Allah agar diberi makanan yang baik bagi jiwa raga kita, bagi raga kita, bagi jasmani kita. Yang mana rezeki yang halal lagi baik ini akan menumbuhkan ya daging ataupun jasmani yang penuh berkah, yang mudah kita arahkan, yang mudah kita gunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya ada pengaruh ya rezeki-rezeki yang tidak baik ataupun yang haram terhadap jasmani. Kalau kita merasakan misalnya berat, ya mata kita dibuka untuk bangun sholat malam, bangun sholat subuh, kaki kita berat untuk dilangkahkan menuju tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, misalnya majelis-majelis ilmu atau masjid-masjid atau tempat-tempat kebaikan lainnya. Tapi begitu mudah dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Mata kita begitu susah untuk ditundukkan dan menjaganya dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Telinga kita sangat susah untuk menghindari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga lisan, lidah kita susah untuk dikendalikan, digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Selalu terdorong untuk berkata ghibah, namimah, dusta, mencela, memaki dan lain sebagainya. Coba periksa, barangkali rezekinya yang tidak baik, rezekinya yang tidak halalan thayyibah, sehingga tidak mendatangkan berkah bagi jasmaninya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kaum Yahudi, yang mana karena makanan yang masuk, rezeki yang masuk ke dalam diri mereka itu adalah rezeki yang haram, maka itu berpengaruh kepada hati dan pikiran mereka, berpengaruh kepada keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka, akaluna lis-suhti, sama'una lil kadhibi, akaluna lis-suhti. Mereka suka mendengarkan berita-berita bohong dan mereka suka memakan rezeki yang haram. As-suhut. Para ulama menjelaskan, ulama tafsir menjelaskan di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi bahwa as-suhut di sini maksudnya adalah suap. Ya, bahwa orang-orang Yahudi ini suka makan suap. Padahal suap itu mendatangkan laknat Allah dan Rasulnya. Dan ini berpengaruh kepada hati mereka. Hati mereka menjadi terkunci. Ya, jiwa mereka menjadi bebal, menjadi keras. Hati mereka menjadi keras sehingga sulit untuk ditundukkan untuk menerima kebenaran. Ya, jadi berpengaruh rezeki yang dimakan oleh seseorang dengan kondisi hatinya. Jadi ini perkara kedua yang diminta oleh Nabi. Sebelum kita membuka hari kita, membuka lembaran baru dengan menyongsong hari yang cerah,
maka coba perhatikan, coba canangkan di dalam hati kita bahwa kita pantang untuk menerima dan mencari rezeki yang haram. Katakan tidak untuk rezeki yang haram. Nah, demikian. Nah, kemudian perkara yang ketiga yang Nabi minta di dalam doa beliau ini adalah Allahumma inni as'aluka wa amalan mutaqabbala, dan amal yang mutaqabbal, amal yang diterima ya, dari ilmu yang kita peroleh, rezeki halal yang kita makan, yang kita miliki, itu akan mendorong kita minta kepada Allah agar diri kita, hati kita dibuka untuk diberi taufik untuk mengamalkan dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan ya, dengan ilmu yang kita miliki tersebut. Ya, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang punya ilmu tapi tidak dibuka hatinya oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan, untuk mengamalkan ilmunya. Ya, maka kita mohon kepada Allah, kita menjadi hamba yang berilmu dan beramal, mengamalkan ilmu yang kita telah peroleh. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hatta fal ilmu bil amal, ilmu itu menghubungi amal. Wa in ajabahu, jika ilmu menjawabnya, mengangkatnya, kalau tidak maka wa illar tahal, ilmu itu akan pergi. Ya, salah satu cara kita menjaga ilmu adalah dengan mengamalkannya. Jadi kita mohon kepada Allah supaya dibuka hati kita, diberi taufik untuk dapat beramal. Ya, dengan amal yang mutaqabbala, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal apa itu? Yaitu amal yang ikhlas dan amal yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita beramal, coba periksa dua perkara ini, coba periksa hati kita. Untuk apa kita beramal? Apa motivasi kita beramal? Apa yang mendorong kita beramal? Bersihkan ini. Kalau belum bersih, ya kalau belum dia ikhlas, maka kembalilah ke jalur ikhlas. Jangan meninggalkan amal karena takut tidak ikhlas. Itu adalah satu sikap yang keliru. Perbaiki hati, perbaiki niat kita. Ya, luruskan niat kita. Ya, kembalilah ke jalur ikhlas. Jangan kita meninggalkan amal karena kita takut tidak ikhlas. Bahkan meninggalkan amal karena takut ria, itu adalah ria. Karena takut tidak ikhlas, itu adalah ria. Nah, demikian. Yang kedua adalah coba perhatikan, amal yang kita kerjakan itu apakah amal yang berdasarkan ilmu, sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan asal-asal beramal. Tapi perhatikan ya, kesesuaian amal kita itu dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian indah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi sebelum beliau membuka hari. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Maka hendaknya kita dapat meneladani dan menyontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca doa ini di kala pagi hari setelah selesai kita mengerjakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, menjadikan kita hamba yang senantiasa berada di atas jalur ilmu, kemudian memberikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyiban, dan membuka hati kita untuk dapat beramal dengan amal yang ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pesan yang dapat kita sampaikan.